Halo guys, kembali lagi di Mutiara Bisnis Channel. Selamat menyaksikan video kami ya. Oke guys, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ikan gobi red lipstick. Nah, teman-teman, banyak yang bahas atau beberapa video yang bilang katanya si ikan gobi red lipstick ini merupakan ikan eh, impor ya. Tapi kenyataannya ikan gobi red lipstick ini merupakan ikan habitat asli di Indonesia. Nah, untuk itu jangan tinggalkan channel ini. Yuk kita bahas, kita kupas mengenai ikan gobi red lipstick. Baik cara perawatannya, habitatnya, makannya apa, karakternya bagaimana. Oke, tetap saksikan di Mutiara Bisnis Channel. Oke guys, inilah ikan gobi red lipstick jantan. Bisa dilihat warnanya cerah, menyala. Nah, kenapa kok dibilang red lipstick? Karena coba diperhatikan ujung mulutnya itu mirip memakai lipstick ya. Padahal lainnya ndak, di batang lainnya kecuali ekor. Coba kita lihat, kita amati. Nah, ciri-ciri ikan gobi red lipstick ini yang pertama, di mulut itu selebar mulutnya itu berwarna merah. Kemudian di bawah mata itu ada warna hitam. Nah, itu coba diperhatikan. Nah, untuk jantan warna merahnya lebih menyala seperti yang video sebelumnya tadi. Kalau ini betina ya, guys. Nah, warnanya kurang pekat. Kalau jantan lebih menyala, kalau betina kurang pekat. Nah, ikan ini mirip-mirip dengan ikan alligator. Dia suka menempel di batu, guys. Hanya saja kalau alligator itu menempelnya menggunakan mulut ya. Mirip seperti sapu-sapu kan kalau alligator. Tapi kalau gobi red lipstick ini dia nggak pakai mulut, guys. Dia punya seperti selaput. Nah, itu alligatornya bisa dilihat belakangnya pakai mulut itu. Nah, kalau di gobi red lipstick ini di dada, guys. Jadi dadanya itu ada seperti sirip. Nah, sirip itu memiliki gelembung yang berfungsi untuk menempelkan badannya pada bebatuan. Nah, dia apa ya, karakternya seperti sesuatu yang cembung. Kalau kalian punya itu karet yang digunakan untuk menempelkan selang aquascape di kaca ya, seperti itu yang bulat-bulat itu loh teman, kayak kop itu. Nah, ini seperti itu yang ada di dadanya dia itu. Tengahnya berwarna merah. Jadi dia seperti mengkop lah, istilahnya mengkop ke kaca atau ke batu-batuan itu. Nah, itu coba lihat. Itu nempel, dia yang dibuat nempel itu yaitu di sirip dadanya itu. Nah, unik kan teman-teman, lipstiknya coba lihat. Nah, kayak artis siapa ini? Nah, teman-teman, sekilas info saja, ini cerita ikan gobi itu saya nangkap di alam ya teman-teman. Untuk habitatnya saya rahasiakan, yang jelas di kawasan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nah, dulunya saya nggak sengaja ketemu ikan ini karena niat saya itu mencari bibit ikan sidat. Waktu itu kita menggunakan strom ya teman-teman. Bukan kita merusak alam, enggak, kita tahu aturannya. Nah, teman-teman bisa saksikan ini tempatnya. Nah, inilah teman-teman lokasi di mana kami menangkap ikan ini. Nah, lokasi ini berada di ketinggian kurang lebih 2000 sekian meter ya, saya lupa tepatnya. Ini di puncak gunung ya teman-teman. Airnya sangat dingin, alam sekitarnya masih utuh. Coba lihat tanaman paku,
tanaman anggrek itu masih utuh menempel di sini. Nah, di sini tuh tidak semuanya sepanjang sungai ini ada ikan gobinya, guys. Nah, pada titik-titik tertentu saja. Nah, ikan gobi ini suka di sungai ini yang bagiannya dangkal ya. Kemudian dia terkena sinar matahari, artinya dia cerah. Dia suka nempel di batu, tapi juga nggak banyak teman-teman di sini tuh. Nah, kalau untuk tempat yang seperti ini, yang terjun ini, dia ndak kelihatan malahan. Sangat susah untuk menangkap ikan ini ya teman-teman. Habitatnya seperti ini, medannya terjal sekali. Ini tingginya kalau di HP ndak kelihatan ya, kalau di video. Padahal kenyataannya ini ada kalau 6 meter ini tebingnya ini. Kemarin tuh saya turun ke sini tuh sempat terpeleset juga. Tinggi banget ini. Nah, habitatnya si apa? Gobi itu ya seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman kalau digunakan di atau ditaruh di aquascape, ikan ini sangat unik. Coba lihat di siripnya, yang betina saja dia warnanya biru juga. Kelihatan birunya nanti kalau bergerak itu sirip atasnya itu kelihatan biru. Dia mirip-mirip kalau teman-teman tahu ikan uceng, dia mirip-mirip ikan ucang. Nah, tapi beda teman-teman sebetulnya. Kalau saya karakter ikan ini mirip dengan cicak teman-teman. Modelnya juga mirip dengan cicak. Coba lihat matanya itu. Kalau ada sesuatu yang bergerak mencurigakan, dia akan melirik kayak cicak itu. Kayak cicak, kayak tokek itu. Mirip sekali karakternya. Nah, buat informasi ke teman-teman, ikan ini eh, sama udang itu relatif aman. Tapi bukan berarti sangat aman, enggak. Dia juga mau makan anak udang, tapi nggak skala besar ya. Kecuali anak udang yang lemah misalnya. Dia kalau untuk ikan dan udang yang lincah, yang geraknya lincah, dia nggak mau makan. Tapi kalau udang yang lemah, artinya udang yang setengah teler karena mungkin baru dikuras atau baru disemprot gimana itu dia mau makannya. Tapi sejauh ini dia aman, saya amati aman kalau untuk udang. Kemudian jangan lupa untuk perawatannya di aquascape itu harus banyak bebatuan. Kalau tidak banyak bebatuan dia lompat teman-teman. Dia menggunakan itu dadanya itu biar bisa walaupun space air di akuarium atau aquascape itu tingginya bisa 5 cm ya dari permukaan akuarium atau aquascape, dia bisa melompat tuh loh teman-teman. Bukan melompat langsung enggak, dia pakai itu yang ada di dadanya itu untuk merambat teman-teman. Mirip kayak cicak, makanya saya bilang karakternya kayak cicak. Kalau posisi dia tidak nyaman. Tapi kalau nyaman ya tidak apa-apa, dia tenang seperti ini, dia santai, dia cari makan ini teman-teman. Dia kalau sama alligator saya tidak tahu kenapa dia sensi banget. Kalau alligator dekat mesti dia kejar. Ini di sini udangnya banyak banget. Udangnya udah berkembang biak di sini teman-teman, di aquascape saya ini. Tapi dia juga belum pernah lihat dia sampai makan udang, belum pernah. Sekian lama saya pelihara. Tapi ingat teman-teman, satu, dia nggak suka fur ya, atau maaf kok fur apa pelet, dia nggak mau makan pelet dia. Kalau di saya ini yang saya berikan cacing beku teman-teman, dia mau kalau cacing beku. Tapi kalau pelet sejauh ini dia nggak mau, makanya kan tangkapan alam, dia nggak mau. Dia sukanya ini loh, kayak ada gua-guanya itu, dia suka sembunyi. Unik kan teman-teman karakternya tuh, coba lihat tuh di dalam tuh ngapain tuh, kelihatan nanti bentar lagi keluar gitu. Nah itu matanya dia ngawasi walaupun di dalam lubang. Nah ini ketika kami kasih makan ya, ini cacing beku, dia langsung keluar makan itu. Mirip cicak karakter makannya. Kalau ada yang ngomong
beberapa video saya lihat si Gobi itu suka makan alga. Itu nggak bener teman-teman, sama sekali nggak. Dia bukan tipe atau tipikal ikan pemakan alga, enggak. Dia merupakan tipikal ikan pemakan apa ya? Menurut saya ya karnivora juga dia. Dia mungkin kalau di alamnya lebih ke anakan udang yang lemah itu, atau anakan ikan yang lemah dia, sama cacing-cacing itu. Tuh lihat, dia kalau dikunyah ya mirip dikunyah makanya. Ini bukan pemakan alga teman-teman. Gobi itu nggak suka alga. Gobi makanannya karnivora. Itu dia berburu. Coba lihat matanya itu kayak cicak itu. Nah, untuk suhu ikan ini suka gobi red, khususnya red lipstick ini suhunya dingin ya teman-teman. Tapi dia harus kena cahaya, cahayanya pakai lampu. Artinya intensitas cahayanya harus teratur juga. Nah, tuh. Nah, teman-teman, ikan ini sangat rekomendasi ya kalau ditaruh di aquascape untuk menambah varian jenis ikan yang ada di aquascape. Nah, inilah teman-teman cara cara memelihara ikan gobi red lipstick ini dan beberapa karakter yang sudah saya amati. Selebihnya jika ada karakter yang tidak sesuai apa yang saya amati, itu saya tidak tahu teman-teman. Ini saya pelihara jujur sudah sekitar 2 bulan, sejauh ini aman, tidak ada masalah apa-apa. Semoga apa yang saya informasikan ini menjadikan referensi ya buat teman-teman. Yang jelas ikan ini bukan tipe ikan pemakan alga teman-teman. Salah besar kalau ikan ini pemakan alga. Dia sama sekali tidak suka sama alga. Tuh makan itu. Dia kalau sama cacing sukanya minta ampun teman-teman. Oke teman-teman, cukup ya paparan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.